Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan strategi pemasaran yang ada di PT Petrokimia Gresik GPP Graha Sarana Kalibaros Pekalongan. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Oktaviani Diansa Fitri, NIM 4318027. Nama saya Fatimah Tuzaro, NIM 4318059. Kami di sini akan menjelaskan tentang 3 tema. Tema yang pertama menjelaskan tentang strategi STP, yaitu strategi segmentasi, targeting, dan position. Untuk tema yang kedua itu ada 7P, yaitu yang pertama product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Untuk yang terakhir kita akan menjelaskan tentang strategi untuk menghadapi pesaing. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan salah satu strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara mengelompokkan segmen pasar untuk dijadikan target pemasaran. Artinya, segmen pasar yang dituju dapat diukur baik dalam jumlah, ciri, maupun sifatnya. Yang kedua adalah targeting. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Yang ketiga adalah position. Position adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar membuat kesan tertentu. Yang pertama yaitu strategi segmentasi. Strategi segmentasi yang ada di PT Petrokimia Gresik ada 2 macam, yaitu strategi demografis dan geografis. Strategi demografis yang ada di PT Petrokimia Gresik untuk segi usianya yaitu orang yang berusia produktif, dan untuk pekerjaannya yaitu orang yang sudah bekerja, dan untuk segi kalangannya yaitu untuk semua kalangan, dari kalangan menengah ke atas sampai kalangan menengah ke bawah. Yang kedua yaitu strategi geografis. Strategi geografis yang ada di PT Petrokimia Gresik mencakup seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dapat dilihat dari GPP atau gudang penyangga pupuk yang ada di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk yang selanjutnya adalah strategi targeting. Strategi targeting pada PT Petrokimia Gresik adalah seluruh petani yang ada di Indonesia, yaitu antara golongan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Hal tersebut dapat dilihat dari pembagian jenis pupuk berdasarkan harganya, yaitu antara subsidi dan non-subsidi. Yang selanjutnya yaitu strategi position. Strategi position yang ada di PT Petrokimia Gresik ada 2 macam, yaitu harga kualitas dan pesaing. Keunggulan dari PT Petrokimia Gresik yaitu harganya yang murah. Walaupun harga murah, tetapi kualitas yang diberikan oleh PT Petrokimia Gresik tidak kalah bagus dengan pesaing. Untuk yang kedua yaitu pesaing. Pesaing PT Petrokimia Gresik yaitu PT Sriwijaya. PT Petrokimia Gresik lebih unggul karena PT Petrokimia Gresik memproduksi lebih banyak jenis pupuk. Untuk jenis pupuk yang ada di GPP Graha Sarana Kalibaros Pekalongan ada 5 macam. Yang pertama pupuk ZA, yang kedua pupuk SP36, yang ketiga pupuk urea, yang keempat ada pupuk Posca, dan yang terakhir ada pupuk Petroganik. Dan jenis-jenis pupuk tersebut memiliki manfaat dan kegunaannya masing-masing. Untuk kegunaan atau manfaat dari jenis-jenis pupuk, yang pertama ada pupuk SP36 yang berfungsi untuk menggeburkan tanah. Ketika bibitnya mulai tumbuh digunakan pupuk ZA yang berfungsi untuk memperkuat tanaman atau pohon. Yang selanjutnya adalah pupuk urea. Pupuk urea berfungsi untuk pembuahan dan dilanjutkan oleh pupuk Posca. Pupuk Posca sendiri berfungsi untuk pembuahan tersebut agar berbuah lebih banyak. Dan yang terakhir ada pupuk Petroganik, berfungsi untuk menstabilkan tanah kembali. Dengan demikian, berdasarkan 5 jenis pupuk tersebut, para konsumen dapat menggunakan pupuk dari PT Petrokimia dari proses pembibitan awal sampai pemanenan tanpa harus mencari pupuk-pupuk dari PT lain. Untuk tema yang selanjutnya yaitu penetapan strategi bauran pemasaran yang terdiri dari 7P. Apa itu 7P? Yang pertama product, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion, yang kelima people, yang keenam process, dan yang terakhir ada physical evidence. Yang pertama adalah produk. Apa itu produk? Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, yang dapat memberikan manfaat, serta memuaskan konsumen. Sesungguhnya, konsumen tidak membeli barang atau jasa, melainkan membeli manfaat yang ditawarkan.
Dan penerapan strategi bauran pemasaran produk pada PT Petrokimia Gresik, produk yang mereka tawarkan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki mutu yang sangat baik. Untuk jenis-jenis produk yang ada di GPP Geraha Sarana Kalibaris Pekalongan itu ada 5 macam, yaitu yang pertama pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk urea, pupuk Poska, dan pupuk petrorganik. Dan kelima jenis pupuk tersebut memiliki manfaat dan kegunaannya masing-masing, sehingga konsumen dapat menggunakan produk dari PT Petrokimia dari awal pembibitan sampai pemanenan tanpa harus mencari pupuk-pupuk dari PT lain. Yang kedua adalah price atau harga. Penetapan harga merupakan suatu hal yang sangat penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan. Penetapan harga harus diputuskan sesuai dengan sasaran pasar, pesaing, serta bauran pemasaran. Penetapan strategi bauran pemasaran price pada PT Petrokimia Gresik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama subsidi dan yang kedua adalah non-subsidi. Untuk yang kedua ada harga pupuk yang non-subsidi. Yang pertama ada pupuk ZA harganya Rp170.000, yang kedua ada pupuk SP36 harganya Rp260.000, yang ketiga ada pupuk urea harganya Rp260.000, yang keempat ada pupuk Poska harganya Rp415, dan yang terakhir ada pupuk petroganik harganya Rp50.000. Yang ketiga adalah place atau tempat. Penentuan tempat harus dipikirkan secara matang, dari tempat-tempat yang strategis sampai dengan akses publik yang baik. Strategi bauran pemasaran place pada PT Petrokimia Gresik adalah mereka mendistribusikan pupuk-pupuk mereka ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, meliputi 34 provinsi yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah promotion. Promotion adalah aktivitas yang dalam pengaplikasiannya menggunakan teknik di bawah kendali produsen yang dapat mengkomunikasikan informasi secara persuasif dan menarik tentang produk yang ditawarkan. Strategi bauran pemasaran promosi yang ada di PT Petrokimia Gresik dilakukan berdasarkan produk, dibagi menjadi 3, yaitu 1 produk pupuk yang bersubsidi, 2 produk pupuk yang non-subsidi, dan 3 produk pupuk yang ekspor. Untuk produk pupuk yang bersubsidi dilakukan oleh distributor. Untuk produk non-subsidi dilakukan dengan cara partnership, merchandise, maupun kunjungan kebun. Dan untuk promosi yang produk ekspor dilakukan dengan 3 cara, yaitu website, partnership, dan call center. Yang kelima yaitu people. People sangat penting pada industri jasa. Karyawan yang baik akan membuat konsumen merasa puas dan loyal. Lalu, kemampuan knowledge atau pengetahuan yang baik akan menjadi kompetensi dasar bagi internal perusahaan dan pencitraan yang baik di luar perusahaan. PT Petrokimia Gresik memiliki kurang lebih 3.227 karyawan yang terbagi di berbagai macam jabatan. PT Petrokimia Gresik menerima karyawan di 3 macam pendidikan terakhir, yaitu SMA, D3, dan S1. Setelah diterima, mereka mengikuti training kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Selama waktu tersebut, ada kemungkinan yang tidak diterima karena kinerjanya yang kurang memuaskan. Dan karyawan tetap pun masih terus dipantau oleh ketua unit yang terkait. Yang selanjutnya yaitu proses. Kualitas produk bergantung pada pelayanan jasa kepada konsumen. Mengingat penggerak perusahaan adalah karyawan itu sendiri, maka untuk menjamin mutu layanan yang baik, seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai sistem dan prosedur yang terstandarisasi oleh karyawan yang berkomitmen, berkompetensi, dan loyal terhadap perusahaan. Proses pendistribusian yang ada di PT Petrokimia Gresik diawali dari kantor produksi yang ditempatkan di gudang utama atau pusat. Lalu dari gudang utama dibawa ke gudang penyangga yang ada di 34 provinsi se-Indonesia. Lalu dari gudang penyangga dibawa menggunakan truk yang sudah disediakan oleh distributor dan dibawa ke agen dan kios, lalu dipasarkan kepada konsumen. PT Petrokimia Gresik melakukan ekspor hanya sampai FOB di pelabuhan khusus perusahaan. Selanjutnya, barang sampai ke tempat tujuan itu semua tanggung jawab konsumen. Strategi bauran pemasaran yang terakhir adalah physical evidence atau bukti fisik. Building merupakan salah satu bagian dari bukti fisik. Karakteristik perusahaan menjadi persyaratan penting bagi konsumen.
PT Petrokimia Gresik memiliki kualitas produk yang baik, lokasi pabrik yang strategis, memiliki dermaga pribadi, memiliki produsen yang terlengkap se-Indonesia, pelayanan after sale, dan keadaan perusahaan yang kuat berdasarkan laporan yang ada. Untuk tema yang terakhir adalah strategi perusahaan menghadapi persaingan. Persaingan merupakan hal yang tidak baru lagi. Setiap segmen pasar pasti menghadapi persaingan, baik itu berpeluang besar maupun berpeluang kecil. Persaingan pasti mengalami peningkatan setiap tahunnya, ditambah dengan terbukanya pasar bebas yang membuat bertambahnya kompetitor bisnis dari luar negeri. Strategi menghadapi persaingan yaitu diantaranya 1. Amati pesaing dan kenali pasar. 2. Tonjolkan keunggulan produk. 3. Amati kelebihan dan kekurangan pesaing. 4. Memberikan harga yang bersaing. 5. Mempromosikan produk dengan membuat event. Persaingan PT Petrokimia Gresik dengan perusahaan lain dapat dilihat dari beberapa faktor. PT Petrokimia Gresik menonjolkan keunggulan yang dimiliki untuk menghadapi persaingan. Di antaranya yaitu macam-macam produk yang dimiliki, kualitas produk yang dimiliki, standarisasi produk, dan jaminan garansi yang dimiliki, serta layanan after sale. Pesaing PT Petrokimia Gresik adalah PT Sriwijaya. PT Petrokimia Gresik lebih unggul dari PT Sriwijaya karena menawarkan lebih banyak jenis-jenis pupuk. Dan jenis-jenis pupuk tersebut memiliki manfaat dan kegunaannya masing-masing. Pupuk ZA berfungsi untuk memperkuat pohon atau tanaman. Dilanjutkan dengan pupuk urea yang berfungsi untuk pembuahan. Yang selanjutnya ada pupuk Poska yang berfungsi untuk memperbanyak buah, dan yang terakhir ada pupuk petroganik yang berfungsi untuk menstabilkan tanah kembali. Dengan demikian, para konsumen dapat menggunakan pupuk dari PT Petrokimia dari awal pembibitan sampai pemanenan tanpa harus mencari pupuk-pupuk dari produk PT lain. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house. Assalamualaikum warahmatullahi You wabarakatuh. and me Kami alone. di sini akan menjelaskan strategi Just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you. Yang kedua yaitu pesaing. Pesaing PT Petrokimia Gresik adalah PT Sriwijaya atau I guess I'm just a play date to you. PT Petrokimia Gresik lebih unggul daripada PT Sriwijaya karena PT Petrokimia Gresik memproduksi lebih banyak pupuk. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had my Untuk yang number. kedua yaitu pesaing. Pesaing PT Petrokimia Gresik adalah PT Sriwijaya. PT Sriwijaya. Kok tak ulang sih? Kok orang PT Gresik? Getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing ditambah after dengan you. terbukanya pasar bebas yang I don't give a fuck Gedenya mana? give a shit about you. bertambahnya kompetitor. You never share your toys or Orang-orang communicate. muda. I guess I'm just a play date to you. Ring Kita around yuk. the rosy. I never know what you need. Persaingan pas The rosy. I persaingan pas wanna give Betul you sih. what you need. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you. Iya lah, Share your berisik. toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. persaingan pasti mengalami peningkatan setiap tahunnya, ditambah dengan
Guess it's Yuk, time Meh. that I tell you the truth. If I share my toys, will Persaingan you pasti let mengalami me stay? peningkatan setiap tahunnya, Don't wanna leave ditambah this dengan playdate with terbukanya you. pasar bebas yang membuat bertambahnya kompetitor bisnis dari luar negeri. Strategi menghadapi pesaing yaitu diantaranya 1. Amati pesaing dan You call me on ikuti the telephone, you feel so far away. amati You tell me amati to come pesaing over, dan there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. strategi menghadapi persaingan